kelompok 2. Di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai materi tentang pelaksanaan pembelajaran membaca yang beranggotakan terdiri dari 4 orang, yaitu yang pertama ada Aditya Mukhtar sebagai penyaji ketiga, dan ada Elsa Mulyati saya sendiri sebagai penyaji pertama, dan ada juga Ita Sukmawati sebagai penyaji kedua, lalu ada Hani Meliani sebagai penyaji keempat. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang membaca permulaan. Nah, pengertian di sini ada pengertian membaca permulaan menurut Sarep pada tahun 2008 halaman 4. Nah, membaca permulaan ini adalah suatu kegiatan membaca yang menekankan pengkondisian siswa untuk masuk dan mengenal bahan bacaan dan belum sampai kepada pemahaman yang mendalam akan materi bacaan. Apalagi dituntut untuk menguasai materi secara menyeluruh, lalu menyampaikan hasil perolehan dari hasil membacanya. Saya akan menjelaskan kembali mengenai pengertian membaca permulaan tersebut bahwa di sini saya akan menjelaskan kembali pengertian membaca permulaan itu merupakan suatu kegiatan pada tahap awal siswa membaca yang diajarkan oleh gurunya. Membaca permulaan itu biasanya dilakukan di kelas bawah maupun di kelas 1. Nah, pada tahap siswa masuk ke awal sekolah. Nah, membaca permulaan di sini juga cara siswa untuk mengenal suatu bahan bacaan seperti mengeja suatu kata atau kalimat dan belum sampai ke pemahaman yang mendalam atau menguasai materi secara menyeluruh. Nah, itulah pengertian dari membaca permulaan. Selanjutnya ada tahap pramembaca, membaca dan tahap membaca permulaannya. Yang pertama ada pramembaca. Pada tahap pramembaca dalam permulaan, yang pertama siswa itu diajarkan oleh gurunya bagaimana sikap yang baik pada waktu membaca, seperti sikap duduk yang benar. Nah, adapun cara meletakkan buku di meja, cara anak memegang buku, cara anak dalam membuka dan membalik-balikan buku, dan cara anak juga melihat dan memperhatikan tulisan. Nah, di sini diajarkan oleh guru untuk bagaimana salah satu cara baik yang dilakukan oleh siswa agar tidak salah dalam melakukan pramembaca. Nah, selanjutnya ada pada tahapan membaca ini siswa melakukan kegiatan seperti berikut. Yang pertama ada mengajarkan lafal dan intonasi kata dan kalimat sederhana, yaitu menirukan guru. Lalu mengajarkan huruf-huruf yang banyak digunakan dalam kata dan kalimat sederhana yang sudah dikenal siswa dan diperkenalkan secara terhadap sampai dengan 14 huruf. Contohnya itu seperti tahap membaca permulaannya itu misalkan A, I, M, dan N. Misalnya kata ini mama, kalimatnya menjadi ini mama. U, I, B, misalnya kata ibu lala menjadi ini bu lala. Adapun W, T, P, misalnya kata itu pita emak, kalimat menjadi itu pita emak. Misalnya juga ada kata itu bola adi, menjadikan kalimat dalam satu kalimat yaitu itu bola adi. Oke teman-teman, ini merupakan contoh dari tahap membaca awal atau permulaan yang dilakukan pada kelas bawah maupun rendah. Nah, selanjutnya ada jenis membaca permulaan, yaitu membaca menyaring. Nah, membaca menyaring di sini itu membaca yang dilakukannya secara bersuara. Ya, biasanya dilakukan di kelas tinggi dan membaca suara menyaring ini dilakukan secara kompak atau secara bersama-sama. Nah, membaca nyaring juga dapat dibedakan menjadi 4. Yang pertama adalah membaca klasikal, yaitu membaca yang dilakukan secara bersama-sama di dalam kelas. Adapun yang kedua membaca berkelompok, yaitu suatu bacaan yang dilakukan secara berkelompok. Dan yang ketiga membaca perorangan, yaitu yang dilakukan secara individu atau seseorang. Dan yang selanjutnya membaca perorangan dilakukan juga oleh keberanian siswa tersebut dan akan mudah dikontrol oleh guru dan bisa juga diperoleh untuk mengadakan suatu penilaian. Pembelajaran membaca permulaan terdapat beberapa metode yang digunakan. Yang pertama itu adalah metode eja. Metode eja atau metode abjad itu merupakan metode membaca permulaan yang diawali dengan pengenalan huruf-huruf secara alfabetis seperti huruf A, B, C, D, E, dan seterusnya, yang kemudian huruf-huruf tersebut dihafalkan dan dilafalkan oleh anak. Contohnya misalkan dari kata baca, hurufnya itu B, A, C, A. B A dibaca B, A, C, A dibaca C, A, yang kemudian akan menjadi kata baca. Nah, yang kedua itu adalah metode suku kata.
Metode suku kata ini merupakan metode pembelajaran membaca permulaan yang pengajarannya itu diawali dengan pengenalan suku kata seperti babi, bu, caci, cu, dadi, du, dan seterusnya. Yang kemudian suku kata ini akan dirangkai menjadi sebuah kata dan menjadi sebuah kalimat sederhana. Contohnya seperti ba dan ca, bu dan ku akan menjadi kata baca buku, yang kemudian menjadi sebuah kalimat baca buku. Nah, yang ketiga adalah metode kata. Metode kata ini merupakan metode pembelajaran membaca permulaan yang diawali dengan pengenalan sebuah kata tertentu. Kata ini kemudian dijadikan sebagai dasar untuk mengenalkan suku kata dan huruf. Nah, artinya kata tersebut kemudian diuraikan menjadi sebuah suku kata. Misalkan kata baca lalu diuraikan menjadi suku kata jadi ba dan ca, yang kemudian diuraikan lagi menjadi sebuah huruf, misalkan B, A, C, A. Keempat, yaitu metode kalimat atau metode global. Metode kalimat ini merupakan salah satu metode pembelajaran membaca permulaan yang diawali dengan menyajikan sebuah kalimat secara global. Untuk membantu mengenalkan kalimat yang dimaksud, biasanya digunakan sebuah gambar. Selanjutnya, guru mengambil salah satu kalimat yang dijadikan sebagai dasar untuk pembelajaran membaca melalui proses deglobalisasi atau proses penguraian kalimat menjadi satuan-satuan yang lebih kecil. Ini anak mulai belajar membaca. Misalkan contohnya itu seperti sebuah gambar anak perempuan yang di bawahnya itu dituliskan kalimat ini Mimi, yang kemudian kalimat tersebut akan diuraikan menjadi sebuah kata ini dan Mimi. Dan kemudian kata itu akan diuraikan lagi menjadi suku kata i dan ni dan mi. Dan kemudian suku kata tersebut akan menjadikan huruf-huruf i, n, i, m, i, m, i. Saya Aditya Mukhtar akan memaparkan materi tentang pelaksanaan pembelajaran membaca. Menurut Hartati dan kawan-kawan tahun 2006 halaman 142, pembelajaran MPP dengan metode ini mengawali pembelajaran dengan menampilkan dan mengenalkan sebuah kalimat utuh. Mula-mula anak disuguhi sebuah struktur yang memberikan makna lengkap, yaitu struktur kalimat. Hal ini dimaksudkan untuk membangun konsep-konsep kebermaknaan pada diri anak. Kemudian melalui proses analitik, anak-anak diajak untuk mengenal konsep kata. Proses penguraian atau penganalisan dalam pembelajaran MPP dengan metode SAS meliputi ada 3. Yang pertama, kalimat menjadi kata-kata. Yang kedua, kata menjadi suku-suku kata. Dan yang ketiga, suku kata menjadi huruf-huruf. Pada tahap selanjutnya, anak-anak didorong untuk melakukan kerja sintesis atau menyimpulkan satu satuan bahasa yang terurai tadi dikembalikan dengan kepada satuannya semula, yakni dari huruf-huruf menjadi suku kata, suku-suku kata menjadi kata, dan kata-kata menjadi kalimat. Dengan demikian, melalui proses sintesis ini, anak-anak akan menemukan kembali wujud struktur semula, yaitu sebuah kalimat utuh. Selanjutnya, tahap membaca pemahaman. Di sini ada tahap-tahapnya. Yang pertama, menanyakan pada diri sendiri pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut. Yang pertama, apakah jawaban yang dibutuhkan dalam bahan bacaan?
Jika iya, pembaca dapat mencari kata kunci untuk menemukan jawaban tersebut. Terus selanjutnya, apakah teks tersebut mengaplikasikan jawaban dengan pemberian tujuan yang jelas atau jawaban berdasarkan fakta-fakta yang terdapat dalam bacaan, sehingga pembaca dapat menentukan jawaban yang sesuai. Yang ketiga, apakah jawaban berasal dari pengetahuan dan gagasan pembaca yang berkaitan dengan cerita? Apabila iya, pembaca harus menghubungkan isi dapat pembacaan dengan pengetahuan yang dimiliki sehingga mendapatkan jawaban yang sesuai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hani Meliani. Di sini saya akan menjelaskan mengenai teknik membaca pemahaman dan juga tahap-tahap pada kegiatan membaca. Nah, yang pertama kita bahas terlebih dahulu mengenai teknik membaca pemahaman. Nah, teknik membaca pemahaman ini ada 4. Yang pertama, teknik baca pilih atau selecting. Yang kedua, teknik baca lompat atau skipping. Yang ketiga, teknik baca layap atau skimming. Yang keempat, teknik baca tatap atau scanning. Yang pertama, saya akan membahas terlebih dahulu mengenai teknik membaca pemahaman mengenai baca pilih atau teknik baca pilih yang disebut dengan selecting. Nah, pada teknik baca pilih ini merupakan suatu kegiatan membaca yang dilakukan oleh seorang pembaca dengan memilih bacaan atau suatu teks bacaan yang sesuai atau misalkan relevan dengan informasi yang ia ingin tahu, dan juga diharapkan bacaan yang ia pilih itu sesuai dengan tujuan yang ingin ia capai. Misalkan kita memilih suatu teks bacaan atau bagian-bagian bacaan yang terdapat pada suatu teks yang kita pilih itu sesuai dengan informasi yang kita ingin ketahui dan juga sesuai dengan tujuan yang ingin kita capai gitu. Oke, yang kedua ada teknik baca lompat atau skipping. Sesuai dengan namanya ya, teknik baca lompat. Jadi di sini tuh ada kegiatan melompat-lompat, melewati gitu, tapi bukan melompat-lompat ya. Namun di sini ya langsung aja deh kita bahas. Dan jadi teknik baca lompat atau teknik skipping ini merupakan suatu kegiatan membaca dengan proses menemukan atau misalkan dengan tujuan ya untuk menemukan suatu bagian-bagian informasi yang terdapat dalam suatu teks dengan cara melompat-lompati atau misalkan melewati bagian-bagian yang tidak diperlukan gitu. Jadi contohnya seperti ini, misalkan kita sedang membaca suatu teks bacaan. Nah, jadi kita itu ingin mengetahui suatu informasi dalam suatu teks tersebut. Informasinya mengenai misalkan informasi kebahasaan. Nah, dalam suatu teks tersebut kita cari apabila ada bagian-bagian dalam suatu teks yang tidak sesuai dengan informasi yang ingin kita ketahui, maka kita lewati atau lompat-lompati, dan juga lebih memilih bagian-bagian yang kita perlukan saja. Dilanjutkan pada teknik baca yang ketiga, yaitu teknik baca layap atau skimming. Nah, pada teknik baca layap ini atau skimming merupakan suatu kegiatan membaca sekilas atau membaca cepat. Nah, untuk menemukan suatu informasi yang pokok pikirannya sesuai dengan yang ingin kita ketahui. Pada teknik ini prosesnya sesuai dengan secara umum ya. Jadi ingin mengetahui informasi-informasi yang terdapat pada teks bacaan tersebut atau suatu gagasan. Nah, namun bukan hanya untuk mengetahui suatu gagasan pokok tersebut saja. Jadi dalam membaca sekilas atau membaca secepat ini kita melompat-lompati juga nih pokok-pokok pikiran yang terdapat dalam suatu teks bacaan, serta sambil kita itu memahami tema-tema besar yang terdapat pada suatu bacaan tersebut. Oke, dilanjutkan pada teknik membaca pemahaman yang keempat. Nah, teknik membaca pemahaman yang keempat itu merupakan teknik baca tatap atau scanning. Scanning ya, jadi teknik baca tatap sesuai dengan namanya ya, kita tatap-tatapan gitu sama teks bacaan. Jadi gini pengertiannya, teknik baca tatap ini merupakan suatu kegiatan proses menatap teks bacaan bagian-bagian tertentu agar kita itu lebih mendalami informasi tersebut gitu. Misalkan kita itu sedang membaca suatu teks dan yang kita ingin ketahui itu ada dalam suatu teks, sudah kita temuin tuh. Jadi kita langsung tatap dan mendalami secara teliti sehingga kita mampu memahami isi dari teks bacaan tersebut. Oke, kita lanjut pembahasan yang kedua mengenai
langkah-langkah pelaksanaan membaca atau kegiatan membaca. Nah, pada langkah-langkah ini ada 3. Yang pertama, kegiatan pra membaca atau kegiatan sebelum membaca. Yang kedua, kegiatan pada saat membaca. Dan yang ketiga, kegiatan pasca membaca atau kegiatan setelah membaca. Mari kita simak baik-baik mengenai penjelasannya. Nah, yang pertama itu saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai tahap prabaca atau tahap sebelum membaca. Ya, langsung saja kita bahas mengenai langkah pelaksanaan membaca yang pertama. Langkahnya itu pertama, kegiatan pra membaca atau tahap pra membaca. Nah, tahap pra membaca ini memiliki tujuan. Nah, tujuannya itu untuk memotivasi siswa agar siswa itu tertarik pada suatu teks bacaan. Gitu. Jadi sebelum membaca itu kita harus memotivasi dulu siswa dengan kegiatan-kegiatan pra membaca ini. Nah, menurut Emawan secara khusus, jadi tahap pra membaca ini memiliki tujuan. Tujuannya itu yang pertama, mengaktifkan skemata pengetahuan siswa. Teman-teman di sini, tahap skemata itu merupakan suatu proses, ya, proses mendapatkan pengetahuan awal siswa. Jadi di sini itu supaya atau misalkan agar siswa itu mampu menghubungkan pengetahuan awal dengan pengetahuan baru yang dia akan dapatkan gitu. Kan untuk membaca sesuatu hal itu lebih enak dan lebih mudah dipahami apabila kita mengetahui pengetahuan awalnya terlebih dahulu gitu. Nah, selain mengaktifkan skemata siswa tersebut, yang kedua, agar siswa itu memiliki tujuan sebelum membaca. Jadi siswa itu harus memiliki tujuan kenapa sih dia membaca teks tersebut gitu, agar dia itu memahami benar-benar apa yang dia akan baca. Dan yang ketiga itu memberikan motivasi serta mengembangkan rasa percaya diri pada seorang siswa atau pada siswa-siswa tersebut gitu. Karena kan sebelum membaca siswa harus ya memiliki motivasi agar dia itu lebih semangat dalam membacanya dan juga dia percaya diri gitu. Oke, yang selanjutnya saya akan membahas mengenai langkah yang kedua, yaitu langkah membaca. Sudah jelas ya, pada langkah membaca ini kita melakukan kegiatan membaca, proses pembelajaran membaca gitu. Nah, pada saat proses kegiatan membaca ini diharapkan siswa mampu menguasai beberapa teknik untuk kegiatan membaca ini gitu. Nah, dalam kegiatan membaca ini kita itu bertujuan agar kita mengetahui isi dari teks bacaan tersebut. Dengan tujuan agar siswa tersebut mampu mengetahui tujuan penulisan dari teks bacaan tersebut, atau misalkan dari kita itu mengetahui makna dari teks bacaan yang akan kita baca. Nah, di sini sudah jelaskan kita harus menguasai beberapa teknik. Nah, pada tahap ini ada teknik-teknik tertentu nih. Nah, di sini saya juga akan menjelaskan teknik-teknik pada kegiatan membaca. Dalam tahap atau langkah kegiatan membaca inti ini terdapat 4 teknik. Nah, teknik itu yang pertama, teknik skimming dan scanning. Yang kedua, teknik inferensi. Yang ketiga, teknik menghubungkan antar kalimat. Dan yang terakhir itu menyambung kalimat dan gagasan. Saya akan menjelaskan terlebih dahulu yang pertama. Yang pertama itu teknik skimming dan juga scanning. Nah, teknik skimming itu kita membaca cepat secara menyeluruh agar kita mengetahui isi pokok pada teks bacaan tersebut, agar kita dapat mengetahui mengenai maksud yang disampaikan oleh penulis kepada pembaca itu apa, dan juga kita mendapatkan ide gagasan yang terdapat pada suatu teks, suatu bacaan tersebut. Yang kedua, ada teknik inferensi. Nah, inferensi ini teknik yang menggunakan petunjuk-petunjuk sintaksis, logis, dan budaya untuk menemukan makna dari suatu elemen atau kata yang terdapat pada teks bacaan yang tidak kita ketahui. Nah, dalam teknik ini kita misalkan seperti ini, siswa membaca suatu teks bacaan dan mereka itu menemukan kata-kata atau elemen yang tidak diketahui. Nah, sebelumnya guru tidak boleh atau misalkan disarankan untuk tidak menjelaskan terlebih dahulu mengenai makna-makna tersebut. Biarkan saja siswa tersebut mencarinya di dalam suatu teks yang telah ia baca, di list atau misalkan dibuat daftarnya kata apa saja yang tidak diketahui oleh siswa tersebut, lalu kita sebagai guru memberikan
perintah, misalkan sesudah mereka itu membuat daftar kata-kata yang tidak diketahui, nah mereka juga yang mencari makna atau arti dari suatu kata tersebut. Dengan begitu siswa akan lebih memahami dan juga lebih ingat terhadap kata yang belum ia ketahui, sehingga setelah itu dia akan mengetahuinya dengan sendirinya. Oke, selanjutnya ada teknik menghubungkan antar kalimat. Banyak sekali ya siswa yang sulit untuk menyimpulkan beberapa kalimat yang terdapat pada suatu teks bacaan karena itu terlalu rumit bahasannya, atau misalkan mereka tidak memahami inti dari kalimat tersebut, dari subjek atau predikatnya. Nah, dengan begitu di sini kita sebagai guru mengajarkan siswanya agar mampu memahami atau mengenali suatu subjek atau predikat plus predikat ya di dalam suatu teks bacaan tersebut. Jadi di sini kita membimbing peserta didik atau siswa tersebut agar mampu menghubungkan antar kalimat yang mudah. Bisa juga kita memberikan bimbingan agar siswa itu mampu untuk mengubah suatu kalimat yang rumit, yang sulit untuk untuk dipahami menjadi kalimat yang lebih mudah untuk dipahami. Tuh, terkadang kan dalam suatu teks bacaan terlalu panjang bahasannya, satu paragraf, namun itu tuh bisa dijadikan satu kalimat. Nah, dalam teknik ini guru menginstruksikan atau menugaskan siswa sedini mungkin agar mereka itu mampu menyimpulkan makna dalam suatu teks bacaan. Apabila mereka itu mampu dari usia dini, usia kecil, maka mereka akan terbiasa untuk memahami suatu teks bacaan ke depannya, dan juga mampu memudahkan atau memudahkan menyimpulkan atau membuat suatu kalimat yang lebih mudah dipahami dengan sendirinya. Selanjutnya, yang keempat, ada teknik menyambung kalimat dan gagasan. Nah, dalam teknik ini, guru membimbing siswa agar mereka itu menyadari bahwa dalam suatu teks itu terdapat suatu jaringan-jaringan atau misalkan sambungan-sambungan kalimat dan gagasan, ide-ide gitu dalam suatu teks yang di dalamnya itu terdapat penggunaan referensi kata. Nah, misalkan seperti ini dalam suatu teks tersebut memberikan pembahasan mengenai kata atau elemen yang merupakan hasil penggunaan referensi dari, misalkan contohnya teks teksnya itu misalkan dokter mengklaim bahwa seorang wanita akan melahirkan bayi hasil dari cloning. Nah, di situ itu kita harus menyadarkan siswa agar bahwa di dalam suatu teks tersebut itu ada penggunaan referensi gitu. Referensi terhadap pada suatu teks tersebut, misalkan mengklaim, karena kata klaim itu berarti pernyataan sepihak yang belum tentu benar. Nah, jadi dalam suatu teks pasti terdapat suatu kata atau referensi yang digunakan agar dapat dipahami oleh siswa. Pembahasan yang selanjutnya mengenai langkah pelaksanaan membaca yang ketiga. Nah, langkah yang ketiga itu pasca membaca atau kegiatan setelah membaca. Nah, kegiatan pasca baca ini merupakan suatu kegiatan memberikan pertanyaan atau memberikan tugas yang berkaitan dengan isi teks yang telah dibaca oleh siswa. Nah, dalam hal ini kegiatan tersebut dilakukan agar kita itu mampu mengetahui sejauh mana sih pemahaman siswa terhadap teks bacaan yang telah ia baca gitu. Nah, dengan begitu guru akan mampu juga untuk menilai sejauh mana siswa itu sudah benar-benar membaca dengan baik dan memahaminya. Menurut Nutal, pertanyaan-pertanyaan yang dapat kita susun itu dapat diklasifikasikan menjadi 6. Yang pertama itu pertanyaan pemahaman literal. Yang kedua, pertanyaan yang melibatkan reorganisasi dan reinterpretasi. Dan yang ketiga, pertanyaan inferensi. Yang keempat, pertanyaan evaluasi. Yang kelima, pertanyaan yang memerlukan respon personal. Dan yang terakhir itu pertanyaan aplikasi. Oke, kita bahas mengenai pertanyaan yang dapat kita berikan kepada siswa ya. Yang pertama itu kan pertanyaan pemahaman literal. Nah, pertanyaan pemahaman literal ini merupakan suatu pertanyaan atau kita sebagai guru menanyakan sesuatu hal yang sudah jelas tertera dalam teks bacaan yang tadi telah dibaca oleh siswanya. Nah, yang kedua,
ada pertanyaan yang melibatkan reorganisasi dan reinterpretasi. Nah, dalam pertanyaan ini kita harus siswa itu harus mengumpulkan informasi literal terlebih dahulu. Jadi informasi yang terdapat pada tadi pertanyaan pada pemahaman literal. Pertanyaan-pertanyaan yang sudah jelas terdapat pada teks, dan siswa harus mampu menyimpulkan serta siswa itu harus mampu menyatakan dan menginterpretasikan kembali informasi yang telah ia dapat tersebut. Ketiga, mengenai pertanyaan inferensi. Pertanyaan ini lebih mendalam lagi ya daripada pertanyaan-pertanyaan yang sebelumnya, karena siswa harus mampu membaca secara menyeluruh kembali gitu, dan menemukan suatu informasi yang tersirat. Dan begitu siswa mengetahui dan mengumpulkan implikasi-implikasi atau misalkan kata-kata yang tidak diketahui atau misalkan isi dari yang tersirat dalam suatu teks tersebut. Nah, dengan cara mengumpulkan informasinya terlebih dahulu, menyatukannya, menyimpulkan, lalu mengungkapkan kembali tadi implikasi-implikasi yang telah ia dapatkan dalam suatu teks bacaan. Oke, yang selanjutnya ada pertanyaan evaluasi. Sesuai dengan judulnya, pertanyaan evaluasi. Jadi siswa itu diharapkan mampu untuk menilai suatu teks bacaan. Jadi siswa diharuskan untuk menilai apa sih yang dimaksudkan penulis itu menuliskan suatu teks bacaan tersebut, dan bagaimana maksud dan tujuan dari dituliskannya teks bacaan tersebut. Oke, yang kelima ada pertanyaan yang memerlukan respon personal. Jadi dalam pertanyaan ini diharapkan kita itu sebagai guru mampu menarik siswa atau membangkitkan siswa agar mereka itu mampu merespon isi teks bacaan yang telah ia baca gitu. Jadi misalkan kita itu memberikan pertanyaan-pertanyaan seperti ini, bagaimana menurut pendapat kamu mengenai teks bacaan tersebut, dan saran untuk teks bacaan tersebut apa, dan lain sebagainya. Dengan begitu siswa akan bereaksi untuk memberikan respon terhadap isi teks bacaan yang telah ia baca. Oke, untuk yang terakhir ada pertanyaan aplikasi. Tentunya pertanyaan ini harus bisa diaplikasikan oleh siswa gitu. Jadi pertanyaan aplikatif. Pertanyaan ini bisa berupa pertanyaan yang menanyakan kepada siswanya mengenai apa sih yang bisa kamu lakukan setelah membaca teks ini gitu. Jadi diharapkan siswa itu setelah membaca teks tersebut mampu mengaplikasikan atau menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Misalkan siswa telah membaca mengenai teks bacaan mengenai menjaga kesehatan, atau misalkan mempraktikkan sesuatu gitu, seperti pada teks yang membuat suatu permainan atau melakukan kegiatan. Nah, dengan begitu kita memberikan pertanyaan, apa yang bisa kamu lakukan setelah membaca teks? Oke, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan dan teman-teman saya sampaikan. Kami dari kelompok 2, mata kuliah teori pembelajaran membaca dan menulis, dengan materi inti mengenai pelaksanaan pembelajaran membaca. Semoga pembahasan kali ini dan penjelasan yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi semuanya. Terima kasih kepada Bapak Gilang Kripsiadi Praramdana MPD yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk mempresentasikan materi yang terdapat pada kelompok 2 ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila dalam penjelasan video materi tersebut banyak kesalahan, dan mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.